Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Ibu dosen sekalian, eh, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil AAS kami yang berupa artbook. Sebelumnya izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dion Pramana Saputra sebagai ketua dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Irfan Farhan Fadorohman sebagai anggota. Saya Daniela Dwi Pratiwi sebagai anggota. Dan saya Aura Putri Wiharja sebagai anggota. Sebagai persembahan, pertama-tama Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah dan rahmat hidayahnya sehingga kami dapat menjelaskan dan menyelesaikan artbook ini. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Aragani Timur Kanistren selaku manajer proyek yang memberikan dukungan penuh dan dorongan selama proses pembuatan artbook ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu dosen yang telah memberikan bimbingan dan inspirasi yang sangat berharga. Artbook ini merupakan bagian dari tugas besar mata kuliah konsep seni. Kami menyadari bahwa karya ini masih memiliki kekurangan. Untuk itu kami mohon maaf, kritik dan saran yang membangun akan sangat membantu kami untuk terus memperbaiki diri dan menghasilkan karya yang lebih baik di masa yang akan datang. Berikutnya ada sinopsis buku Misterius Ran. Kisah Ran yang berasal dari suku Erakawaiti atau Ikan berusaha menyelamatkan sukunya dengan mencari tahu buku yang ia temukan di bekas kamp penelitian satwa. Buku tersebut berisi gambar sosok seram yang membawa tongkat berkepala kelelawar sedang melawan kumpulan suku-suku yang membawa tombak. Ran yang penasaran dengan isi buku tersebut menuju hutan payau tempat suku Komoro dengan melewati jalan setapak di pinggir tebing. Saat di perjalanan, sosok tersebut muncul di hadapan Ran dan membuat Ran panik tak sengaja menjatuhkan buku tersebut ke pohon trembesi yang berada di bawah tebing. Ran mencoba melompat dan terpelosok di pohon trembesi yang membuat buku tersebut jatuh ke pinggir sungai dan dicabik-cabik oleh burung namdur. Ran yang hampir menyerah kembali menuju ke hutan payau dengan buku yang sudah rusak, lalu kembali dihadang oleh Tabi yang muncul kembali secara tiba-tiba. Eh, Sebagai konsep umum, artbook ini mempunyai judul Buku Misterius Rune, merupakan cerita fantasi suku anak dalam era Kawaiti. Dalam artbook ini terdiri dari sinopsis, pembangunan desain karakter, properti, pembangunan cerita, dan papan cerita. Melalui artbook ini berisi tentang bagaimana proses pembuatan karakter dan pembangunan cerita sebelum animasi digerakkan. Untuk keluaran dari artbook ini selanjutnya akan dikembangkan menjadi buku cerita anak dalam bentuk boardbook. Workbook dengan judul Buku Misterius Rune mengisahkan tentang rasa penasaran Rune terhadap buku misterius yang ia temukan dalam tenda penelitian. Sosok Tabi dari suku Komoro muncul untuk di hadapan Rune yang berusaha memberikan petunjuk di buku misterius Rune yang dibawa. Selanjutnya adalah naskah. Berikut adalah preview dari 3 scene yang digunakan untuk animatic trailer. Selanjutnya adalah preview dari script breakdown trailer yang digunakan. Dalam tampilan di sini terdapat scene 1 yang digunakan sebagai preview. Selanjutnya adalah storyboard, yang dimana yang pertama kami membuat thumbnail dan rough sketch dari storyboardnya. Dan diakhiri dengan clean up yang dijadikan sebuah grayscale dan juga animatic storyboard. Proses kreatif pembuatan storyboardnya, komposisi visual sangat penting dalam storyboard. Pastikan setiap frame memiliki komposisi yang kuat dengan memperhatikan penempatan elemen utama seperti karakter, latar belakang, dan objek lainnya. Gunakan ekspresi wajah, gerakan tubuh, pencahayaan, dan warna untuk mengekspresikan emosi dan nuansa cerita. Ini akan membantu menyampaikan perasaan dan pesan yang ingin disampaikan. Pilihlah adegan-adegan penting yang perlu digambarkan dalam storyboard. Tentukan juga berapa banyak frame yang diperlukan untuk setiap adegan. Proses ini akan membantu merencanakan jumlah dan urutan frame dengan tepat. Berikutnya ialah desain karakter. Yang pertama adalah karakter utama kami yang bernama Ron. Ron adalah anak laki-laki berumur 8 tahun dengan tinggi badan 115 cm. Ia memiliki kulit coklat, rambut panjang gimbal yang diikat ke belakang, mata bulat berwarna coklat, dan juga badan berisi. Fashion untuk karakter Ron, ia memiliki body painting berwarna merah terakota, bulu ayam di bagian kepala,
rok yang berasal dari kulit hewan, ikat rambut yang berasal dari rotan, kain perban di bagian kaki, tas noken yang terbuat dari serat kulit kayu, kalung yang terbuat dari biji jenitri, yang merupakan tanaman asli Indonesia yang bijinya digunakan untuk kebutuhan perhiasan, kalung, gelang, dan lain-lain. Ron memiliki sifat gigih dan pantang menyerah. Ia memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan ia memiliki sifat yang waspadaan. Hal-hal yang disukai Ron adalah hal baru yang belum pernah ia temukan, dan hal yang ia tidak sukai adalah makhluk yang menyeramkan. Berikut adalah mood board untuk karakter Ron. Ini adalah sketsa-sketsa thumbnail yang kami buat untuk karakter utama kami, Ron. Dan ini adalah desain final untuk karakter Ron. Ini adalah turnaround karakter Ron, gestur karakter Ron, dan yang terakhir yaitu ekspresi untuk karakter Ron. Selanjutnya konsep karakter Tabi. Tabi itu laki-laki, tinggi besar, kekar. Tingginya itu sekitar 185 cm. Ia berumur ratusan tahun, berkulit gelap, rambutnya gimbal, untuk matanya menyala dan berwarna emas. Tangan Tabi berwarna hitam, itu petanda merupakan kutukan yang menandakan dia immortal. Fashion Tabi itu dia menggunakan topeng tengkorak kepala buaya, kemudian menggunakan jubah yang sudah robek, lalu kulit beruang lalu kulit serigala berbulu yang menyelimuti leher Tabi. Rok yang berasal dari kulit hewan, kalung yang terbuat dari taring buaya, dan tongkat berkepala kelelawar. Untuk sifatnya itu dia misterius, tapi ia pelindung sebagai di suku-suku Arakawaiti, suku Komoro. Selanjutnya moodboard Tabi, kemudian penggambaran ide dan pengembangan dari karakter Tabi. Ini merupakan bentuk turnaround Tabi. Lalu desain final Tabi. Dan terakhir penggambaran ekspresi dari Tabi. Berikutnya adalah karakter Ibu Run. Ibu Run adalah wanita dengan tinggi 155 cm, dengan warna mata coklat, badan yang berisi, rambut panjang yang keriting, dan umur 38 tahun. Ibu Run memiliki sifat yang penyayang dan pemberani. Untuk fashion, Ibu Run menggunakan rok yang berbahan kulit hewan, menggunakan headband yang ada bulu ayam, tas noken yang berada di kepala, dia juga menggunakan gelang yang terbuat dari biji jenitri, dan body painting berwarna merah terakota. Berikut adalah mood board untuk karakter Ibu Run. Ini adalah penggambaran ide dan pengembangan Ibu Run. Dan ini adalah desain finalisasi Ibu Run. Berikut adalah gestur untuk karakter Ibu Run. Dan yang terakhir adalah ekspresi untuk Ibu Run. Selanjutnya konsep karakter dari burung namdur. Burung namdur yang kami jadikan referensi merupakan burung namdur jenis satin. Ini merupakan burung namdur dari dunia nyata yang memiliki kebiasaan untuk menghias sarangnya dengan benda berwarna-warni untuk menarik perhatian burung namdur betina. Namun terdapat tambahan kebiasaan dari burung surga cendrawasih yang berasal dari Papua sebagai referensi bahwa burung tersebut akan melengkungkan sayapnya untuk menarik perhatian saat musim kawin. Untuk fisiknya dia berbulu hitam kebiruan atau biru gelap, matanya berwarna ungu, paruhnya berwarna krim dengan sedikit warna biru. Untuk ukuran dia ukuran sekitar 22 sampai 40 cm. Berikut merupakan mood board dari burung namdur. Kemudian penggambaran ide dan pengembangan dari burung namdur. Lalu desain final turnaround dari burung namdur. Kemudian gestur yang terdapat pada burung namdur. Berikut adalah konsep karakter untuk penduduk suku Arakawaiti. Suku Arakawaiti memiliki sifat penyayang dan pemberani. Untuk visi suku Arakawaiti,
memiliki tinggi yang berada di range 155 sampai 170 cm. Memiliki mata bulat berwarna coklat dan rambut keriting yang panjang. Fashion untuk suku Erakawiti biasanya menggunakan rok yang berbahan kulit hewan, menggunakan headband yang ada bulu ayam, menggunakan gelang yang terbuat dari biji jenitri, memiliki body painting berwarna merah terakota, dan juga menggunakan bulu ayam di bagian kepala. Berikut adalah mood board untuk penduduk suku Erakawiti. Penggambaran ide dan pengembangan penduduk suku Erakawiti. Ini adalah desain finalisasi untuk penduduk suku Erakawiti. Selanjutnya, konsep karakter untuk pasukan suku Timur. Pasukan suku Timur memiliki sifat kasar, rakus, dan kejam. Tinggi mereka itu sekitar 160 sampai 175 cm. Pandangan mata mereka tajam, untuk rambutnya keriting. Badannya sedikit berotot, memiliki body painting berwarna putih. Fashionnya yaitu dia menggunakan rok rumbai, terus menggunakan gelang yang terbuat dari biji jenitri, kemudian menggunakan daun kering sebagai penutup kepala, dan terakhir menggunakan gigi hewan seperti hewan babi yang digunakan di bagian mulut. Berikut merupakan mood board yang digunakan dalam penggambaran pasukan suku Timur. Selanjutnya penggambaran ide dan pengembangan suku Timur. Terakhir merupakan desain final dari suku Timur. Selanjutnya adalah desain environment. Yang pertama adalah hutan pedalaman. Hutan pedalaman Papua menjadi referensi kami perjalanan Siron menuju hutan Payau. Hutan tersebut didominasi pegunungan dan perbukitan. Iklim tropis yang terkadang dengan curah hujan tinggi membuat daerah tersebut merupakan hutan yang lembab dan basah. Yang kedua, rumah Honai. Rumah Honai yang menjadi referensi rumah bagi suku Erakawiti dalam cerita. Rumah Honai yang terbuat dari daun pohon sagu ini diciptakan oleh suku Dani di dunia nyata. Pada pemahaman komposisi Nirmana 3D kali ini, kami menerapkan pola pengulangan pada penempatan rumah penempatan rumah Honai-nya suku Erakawiti. Pada cerita juga, suku Erakawiti penempatan rumahnya melingkar yang dimana menjadi sistem pertahanan mereka ketika ada ancaman. Yang ketiga, tebing dan pinggir sungai. Tebing pada cerita merupakan pembatas antara perbukitan dan hutan Payau. Terdapat jalan setapak dan beberapa akar pohon yang menjeluntai di pinggir tebing. Pada cerita pinggir sungai yang bagian bebatuan terdapat sarang burung namdor, yang dimana di sungai tersebut Run mengumpulkan sobekan kertas dari buku misterius yang dicabik oleh burung namdor. Sungai tersebut juga berada pas di bawah tebing yang dimana juga terdapat beberapa pohon termesi di bawahnya. Yang terakhir, hutan Payau. Hutan Payau di dalam cerita merupakan hutan bakau yang tumbuh di air Payau. Hutan Payau menjadi tempat suku Komoro yang menjadi tujuan Sirun. Pohon bakau yang lebat dengan akar-akar yang menjulang sehingga menjadi tantangan Sirun dalam perjalanannya. Berikut adalah mood board desain environment. Berikut adalah beberapa sketsa kasar dari desain environment yang telah kami buat. Berikut adalah desain final Ya, hutan apa sih namanya? hutan Hutan pedalaman. pedalaman ya. Oke. Berikut adalah desain final hutan pedalaman. Penerapan tekstur semu pada hutan pedalaman di semak-semak yang memiliki garis lengkung tipis dan berulang sehingga menghasilkan tekstur seolah-olah layaknya daun asli, dan juga pada batang pepohonan yang memiliki garis lengkung tak beraturan yang membuat tekstur semu secara kasar. Selanjutnya, desain panel rumah Honai. Penerapan pola dari deretan rumah Honai melingkar sebagai bentuk pertahanan. Selanjutnya adalah desain final tebing dan sungai. Penerapan movement pada arus sungai yang memiliki garis arus berbentuk melengkung dan berubah seiring
mengalirnya arus, dan juga penerapan irama pada bentuk batu, dinding, tebing, dan akar menjeluntai pohon payau. Berikut adalah desain final dari hutan payau. Selanjutnya adalah desain environment indoor. Yang pertama adalah rumah Honai. Pada rumah Honai memiliki bentuk dasar lingkaran, beratap kerucut dengan bahan dasar ilalang dan hanya terdapat satu pintu. Yang kedua adalah tenda camp penelitian. Tenda camp penelitian di dalam cerita merupakan tenda yang sudah usang yang telah ditinggal 1 tahun. Tenda tersebut mengambil referensi dari tenda sekelompok orang yang tertarik pada berkemah dan kehidupan luar ruangan, yaitu The Steam Tent Cooperative, yaitu tenda kanvas gaya lama. Berikut merupakan mood board dari environment indoor. Berikut merupakan penggambaran ide dan pengembangan dari environment indoor. Berikut adalah desain final dari rumah Honai. Penerapan tekstur semu pada dinding rumah Honai yang terbuat dari kayu dengan garis-garis panjang tidak beraturan, dan juga penerapan tekstur semu dengan garis-garis panjang pada ilalang yang menutupi yang menjadi atap pada bangunan. Ini adalah desain final dari camp pelatihan, camp tent bekas. Penerapan tekstur semu pada kain yang menjadi tenda dengan memainkan warna, kemudian tekstur kasar kayu yang terletak di beberapa barang seperti meja dan juga ukiran di dalam tenda. Selanjutnya adalah konsep untuk buku misterius. Buku misterius ialah sebuah buku tua misterius yang berisi gambar-gambar sosok menyeramkan. Buku yang ditemukan Run dalam tenda merupakan buku yang berisi petunjuk mengenai kepala suku Komoro. Dalam buku tersebut, tampak sosok seram membawa tongkat berkepala kelelawar. Buku tersebut memiliki hubungan power dengan tongkat yang dimiliki Tabi. Kami menggunakan sebuah emerald di bagian cover buku misterius yang mana juga terdapat pada tongkat yang dimiliki oleh Tabi. Masih bisa. Berikut adalah mood board untuk buku misterius. Ini adalah pengembangan ide dan penggambaran buku misterius. Dan yang terakhir yaitu desain final buku misterius. Selanjutnya yaitu konsep dari tongkat yang dimiliki Tabi. Tongkat yang dimiliki Tabi merupakan tongkat dengan bentuk ukiran kepala kelawar. Pada bagian bawahnya terdapat emerald, yaitu sebagai sumber kekuatan Tabi. Untuk mood board-nya sebagai berikut. Lalu pengembangan ide dan penggambarannya. Terakhir merupakan desain final dari tongkat yang dimiliki oleh Tabi. Berikut adalah key art. Konsep key art scene 1. Pada key art scene 1 mengambil shot suku Erakawaiti yang diserang oleh suku Timur. Shot tersebut menjadi inti pada bagian scene 1 di mana suku Erakawaiti dibuat poranda oleh suku Timur. Untuk scene dari storyboard yaitu scene 1 shot 5 dengan durasi 4 detik. Dengan deskripsi terdengar suara riuh histeris teriakan para wanita padepokan. Ini adalah penggambaran ide dan pengembangan. Dan ini adalah finalisasi dari key art scene 1. Konsep key art scene 2. Pada key art scene 2 merupakan adegan yang memperlihatkan Run yang kelelahan usai lari dari kejadian suku Timur. Pada shot ini, Run memotong akar pohon ara dan menghasilkan air yang diminum. Scene yang kami ambil yaitu scene 2, shot 4 dengan durasi 5 detik. Deskripsinya adalah Run mengangkat akar batang kayu yang telah dipotong dan menganga untuk meredakan rasa hausnya. Ini adalah penggambaran ide dan pengembangan. Dan finalisasi untuk key art scene 2. Selanjutnya konsep key art dari scene 3. Pada key art scene 3 merupakan adegan yang memperlihatkan Run membuka buku tersebut dan terkaget melihat isinya. Kemudian datang sosok Tabi di belakangnya. Untuk scene storyboardnya kami mengambil scene 3, shot 6, dan durasi 5 detik. Deskripsinya Run kemudian membuka buku misterius dan membuatnya terkaget. Ini merupakan penggambaran ide dan pengembangannya. Terakhir merupakan desain final dari key art scene 3. Selanjutnya adalah konsep logo. Pada pengembangan logo kali ini, kami ingin meletakkan elemen sebuah buku yang dikombinasikan nama judul. Berikut adalah thumbnail
sketch dari logo buku Misterius Rune. Lalu desain final dari logo buku Misterius Rune. Selanjutnya adalah konsep poster. Pada penggambaran poster ini, kami tersusun secara vertikal dari gambar dan logo. Berikut adalah thumbnail sketch dari poster buku Misterius Rune dan juga desain final dari poster buku Misterius Rune. Ini sebagian aku, sebagian lagi Daniela ya. Selanjutnya merupakan penerapan teknologi yang kami gunakan dalam proses pembuatan artbook kami. Kami menggunakan software gambar digital yang mempermudah kami dalam menggambar dan mengerjakan segala jenis gambar digital termasuk pengerjaan PBL. Software ini digunakan di laptop dan di PC. Selanjutnya kami menggunakan Pinterest sebagai referensi terkait karakter, informan, properti, dan yang lain-lain yang digunakan di dalam cerita dan berupa mood board. Terus kami menggunakan Google Drive. Kami gunakan sebagai untuk menyimpan file PBL kami berupa dokumen, foto, gambar, dan jenis-jenis lainnya. File-file pada Google Drive juga dibedakan dalam bentuk folder. Selanjutnya, aplikasi Zoom digunakan untuk komunikasi antara Manpro dan tim PBL dan juga digunakan untuk membuat video presentasi yang akan diunggah di YouTube. Selanjutnya, aplikasi Miro sebagai penyimpanan progres desain dari setiap karakter maupun environment yang diciptakan dan merupakan ruang kerja online jarak jauh. Selanjutnya, Padin. Software ini digunakan untuk penulisan naskah dan treatment yang dapat membantu dalam penulisan format-format yang tepat pada naskah. Yang terakhir, Word. Digunakan untuk mengerjakan proyek dokumen-dokumen terkait PBL seperti breakdown naskah dan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk PBL. Berikut merupakan dokumentasi selama pengerjaan kami di akhir semester kali ini. Selanjutnya profil tim. Untuk profil tim yang pertama itu Ibu Aragani Timur Kanistren SSNMSN atau Manpro kami. Berikutnya adalah saya, Aura Putri Wiharja. Selanjutnya saya Dion Pramana Saputra. Selanjutnya saya Irfan Farhan Padarahman. Selanjutnya saya Daniela Duta Tiwi. Kemudian merupakan lembar pengesahan yang sudah ditandatangani oleh manajer proyek kami. Terakhir merupakan lampiran dari screenshot logbook dan Miro kami. Sekian hasil presentasi dari hasil artbook kami. Terlebih dan kurangnya saya minta maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Artbook ini tentang buku Misterius Rune. Merupakan cerita fantasi suku anak dalam era Kawaiti. Dalam artbook ini terdiri dari sinopsis, pembangunan desain karakter, properti, pembangunan cerita, dan papan cerita. Melalui artbook ini berisi tentang bagaimana proses pembuatan karakter dan pembangunan cerita sebelum animasi digerakkan. Saksikanlah sebuah cerita dari buku Misterius Rune.